Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovita Rizky Arum dengan NIM 1915401107 dari Reguler 3 tingkat 2 akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan metode KB alamiah. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Siklus dalam menstruasi. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi berkaitan dengan pembentukan sel telur dan pembentukan endometrium. Lamanya siklus haid yang normal atau dianggap siklus haid klasik adalah 28 hari ditambah atau dikurangi 2-3 hari. Siklus ini dapat berbeda pada wanita yang sehat dan normal. Siklus haid mulai teratur jika wanita sudah berusia 25 tahun. Siklus ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Fase folikel. Pada akhir siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin. Hormon ini akan merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH atau follicle stimulating hormone atau hormon pemicu pertumbuhan folikel. Pada awal siklus berikutnya, pada hari pertama sampai ke-14, folikel akan melanjutkan perkembangannya karena pengaruh FSH dalam ovarium. Setelah itu terbentuk folikel yang sudah masuk atau follicle degraft dan menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi menumbuhkan endometrium dinding rahim dan memicu sekresi lendir. Fase estrus. Kenaikan estrogen digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan dan merangsang terjadinya pembelahan sel-sel endometrium uterus. Selain itu, juga berperan dalam menghambat pembentukan FSH oleh hipofisis untuk menghasilkan LH atau luteinizing hormone yang berperan dalam merangsang follicle degraft yang telah masak untuk melakukan ovulasi dari ovarium. Ovulasi umumnya berlangsung pada hari ke-14 dari siklus haid. Biasanya pada setiap ovulasi dihasilkan satu oosit sekunder. Fase luteal. LH merangsang folikel yang telah kosong untuk membentuk korpus dan uteum atau badan kering. Selanjutnya, korpus ini menghasilkan progesteron yang mengakibatkan endometrium berkembang tebal dan lembut serta banyak pembuluh darah. Selama 10 hari setelah ovulasi, progesteron berfungsi mempersiapkan uterus untuk kemungkinan hamil. Uterus pada tahap ini siap menerima dan memberi sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum berubah menjadi korpus albicans dan berhenti menghasilkan progesteron. Fase menstruasi atau perdarahan. Apabila fertilisasi tidak terjadi, produksi progesteron mulai menurun pada hari ke-26. Korpus luteum atau badan kuning berdegenerasi dan lapisan uterus bersama dinding dalam rahim luruh atau mengelupas pada hari ke-28 sehingga terjadi perdarahan. Biasanya haid berlangsung selama 7 hari. Setelah itu dinding uterus pulih kembali. Selanjutnya, karena tidak ada lagi progesteron yang dibentuk, maka FSH dibentuk lagi, kemudian terjadilah proses oogenesis dan siklus haid dimulai kembali. Siklus haid akan berhenti jika terjadi kehamilan. Berikut penjelasan gambar dari siklus menstruasi. Selanjutnya, kita akan membahas metode alamiah. KB alamiah. Metode alamiah sering juga disebut dengan metode pantang berkala,
yaitu tidak melakukan senggama pada masa subur seorang wanita, yaitu sekitar waktu terjadinya ovulasi. Cara kerjanya, untuk menggunakan keluarga berencana alamiah secara efektif, pasangan perlu memodifikasi perilaku seksual mereka. Pasangan harus mengamati tanda-tanda fertilitas wanita secara harian dan mencatatnya, mengenal masa subur dan tidak melakukan aktivitas seksual pada masa subur jika tidak menginginkan kehamilan. Manfaat dapat digunakan baik untuk menghindari atau untuk menginginkan kehamilan. Tidak ada efek samping, meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi reproduksi wanita, menumbuhkan kepercayaan diri tidak tergantung kepada kontrasepsi, meningkatkan keterlibatan pihak pria, tidak tergantung dengan tenaga medis, kemudian yang terakhir ekonomis. Efektivitas. Bila digunakan secara sempurna, efektivitas metode KBA dapat mencapai 65%. Indikasi. Keluarga berencana alamiah merupakan metode yang sesuai untuk wanita yang mau mengamati tanda kesuburan, wanita yang mempunyai siklus haid yang cukup, teratur, pasangan dengan tidak dapat menggunakan metode lain, tidak keberatan jika terjadi kehamilan. Keuntungan. Yang pertama, lebih sederhana. Yang kedua, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. Yang ketiga, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Yang keempat, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Yang kelima, konsepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Yang keenam, tidak memerlukan biaya. Yang ketujuh, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.